Pada hari ini umat Islam itu merayakan atau memperingati ya satu peristiwa besar yang itu terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu, karena menurut beberapa eh, sumber itu Nabi Ibrahim itu lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Jadi kalau eh, diukur dengan zamannya Nabi Muhammad itu berarti berjarak eh, 200 2700 tahun lebih ya, dengan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu 2700 tahun lebih. Di antara itu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu ada Nabi apa Musa yang juga peristiwanya sampai sekarang bisa kita pelajari. Itu jaraknya antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu sekitar 700 tahun lebih. Sementara kalau dari Nabi Isa itu ya 2200 tahun lebih jaraknya ya. Nah ini Nabi Isa atau Yesus, karena menurut beberapa sumber itu Nabi Isa itu juga lahir sekitar 4 atau 5 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau tanggalan Masehi itu sebetulnya Yesus atau Nabi Isa itu lahir 5 years before Christ ya, jadi 5 tahun sebelum Masehi. Nah, nanti ini karena saya juga bukan ahli sejarah, cuma sekedar membaca referensi saja ya, barangkali kalau ada yang lebih akurat dan paham sejarah ya monggo dikoreksi. Nah, yang teladan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa 2000, kalau untuk dari ukuran kita sekarang, peristiwa kurban yang melibatkan Nabi Ibrahim dan putranya itu berarti berjarak 4200 tahun lebih ya. Yang tadi pagi itu sholat id kemudian menyembelih hewan kurban itu adalah satu teladan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sekitar 4200 tahun lebih yang lalu. Itu peristiwanya sampai sekarang masih nyambung, yaitu kerelaan berkorban dari seorang Nabi Ibrahim demi menunjukkan ketakwaannya kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, kalau kita kait-kaitkan lagi dengan beberapa hari yang lalu terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila, maka ini ya kita bisa semacam mengambil pola kesediaan berkorban demi nilai-nilai ketuhanan ini ya. Jadi kalau dalam Pancasila itu ada 4 butir di bawahnya, itu untuk mewujudkan sila kedua, ketiga, keempat, dan terutama kelima, itu memang dibutuhkan pengorbanan, terutama dari yang dalam hal ini adalah penyelenggara negara atau pemerintah atau jajaran lembaga-lembaga pemerintah, baik itu presiden, kemudian yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka itu berketuhanan yang Maha Esa, sehingga kalau ketika jabatan mereka mulai menduduki jabatan itu harus disumpah dengan
eh, kitab sucinya masing-masing. Maka sebetulnya apapun sepak terjang, apapun kebijakan yang diambil itu based on ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau misalnya ada satu kebijakan yang sebetulnya mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadi, itu kepentingan pribadi harus dikorbankan. Demi apa? Demi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau kita coba kait-kaitkan peristiwa kurban itu dengan update kehidupan bernegara di Indonesia Raya tercinta. Nah, apa yang kita lihat di pentas politik nasional akhir-akhir ini, justru seolah-olah itu menjauhi dari nilai-nilai berkorban ya. Ya, untungnya dugaan saya ini Mr. Prabowo mulai terpanggil nuraninya untuk ya bersikap bertindak sebagaimana seharusnya ketika Mr. Prabowo di bawah sumpah kitab suci untuk menjalankan tugas kenegaraannya. Meskipun ya dunia politik selalu belibet, apalagi akhir-akhir ini sangat belibet, maka itu ya dibutuhkan pengorbanan yang ekstra dari Mr. Prabowo untuk mengembalikan apa yang menjadi pikirannya, menjadi tulisannya, menjadi ucapannya itu sesuai dengan kebijakan yang akan dilakukan. Ya, saya kira ya tidak dipungkiri bahwa masih ada banyak yang bisa diperbaiki, tapi garis besarnya itu saya sendiri dulu sempat kecewa bahwa Mr. Prabowo kok mulai redup apa yang di awal-awal dulu ya 100 hari pemerintahan Mr. Prabowo ini saya belum melihat tanda-tanda Mr. Prabowo bertindak sebagai seorang negarawan, tapi ya sekarang mulai tampak, dan mudah-mudahan ya keteguhan seorang mantan Danjen Kopassus itu terus menemukan momentum yang akhirnya memperoleh support dari berbagai elemen ya, meskipun pasti ada yang tidak suka dan lain-lain, itu dinamika politik yang memang harus dihadapi oleh Mr. Prabowo. Tapi sejauh ini saya mulai membesar lagi ekspektasi saya kepada Mr. Prabowo, terutama kalau kaitannya dengan yang paling krusial itu adalah pemberantasan korupsi. Butuh banyak berkorban Mr. Prabowo kalau dikaitkan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha ini ya. Mudah-mudahan Mr. Prabowo bisa mengambil hikmah dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim 4200 tahun lebih yang lalu. Kalau Mr. Prabowo bersiteguh dengan ini berulang-ulang, saya kalau mengikuti dunia mistis itu ya berulang-ulang saya berulang-ulang saya mantrakan apa yang Mr. Prabowo pikirkan, apa yang Mr. Prabowo pernah tuliskan, apa yang Mr. Prabowo pernah ucapkan, itu saya berharap Mr. Prabowo ingat sebagai mantan
bukan makan. Kalau ingat ya zaman menjadi Danjen Kopassus untuk eh, membela kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pun demikian di atas kepentingan bahkan partai Gerindra sekalipun. Mr. Prabowo harus bertindak untuk kepentingan di atas semua partai, semua rakyat Indonesia. Salam Kopas. Salam konstitusi, maaf.